Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen penguji, saya dengan Fianka Wijaya. Pagi ini saya akan menjelaskan tentang sidang konsep saya dengan judul Redesign Rumah Toko berdasarkan perubahan fungsi dan bentuk dengan pendekatan kritikal regionalism di Ganesha Serpong. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan latar belakang pemilihan topik, teori yang mendukung permasalahan tersebut, analisis berdasarkan teori yang sudah saya gunakan, dan implementasi terhadap konsep desainnya. Fenomena yang melatar belakangi penelitian saya adalah isu critical regionalism. Apakah critical regionalism itu? Isu ini sudah dibahas oleh Alexander Zoni sejak tahun 1980-an mengenai identitas kebudayaan setempat yang terimplikasi pada arsitektur. Di sisi lain, Frampton menyebutkan adanya kesamaan universal dan homogenis mengakibatkan mulai hilangnya nilai kebudayaan. Singapura sendiri sudah banyak isu mengenai modernitas tersebut, dan nilai kebudayaan banyak didapati pada shop houses yang merupakan peninggalan kolonial. Berbanding terbalik dengan Indonesia, sekarang ini banyak rumah toko berlomba-lomba membuat desain yang tidak tahu identitasnya dari mana. Salah satu contoh, ruko di Puri Niaga yang bergaya seperti rumah klasik. Ruko Foresta di Gading Serpong menggunakan beberapa motif yang mungkin melambangkan sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh identitas regional. Rumah toko sendiri sudah mengalami pergeseran fungsi dan bentuk karena adanya intervensi dan kepemilikan, banyak memasang reklame sehingga menutupi tampak dan bukaan. Menggabungkan beberapa ruko menjadi satu, hingga fungsi dan bentuk rumah toko tidak terdefinisi lagi. Maka dari itu, penelitian ini akan berfokus pada dua hal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan critical regionalism pada rumah toko. Yang kedua, bagaimana merancang rumah toko agar sesuai dengan kebutuhan perubahan fungsi dan bentuk regional. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan mencari teori yang mendukung terhadap topik ini, mengumpulkan data, menganalisisnya, dan menjadikannya sebagai pedoman perancangan. Literatur yang saya cari ialah mengenai sejarah rumah toko, di mana rumah toko berasal dari rakyat pecinan atau Tionghoa yang beraktivitas untuk berdagang. Pada awalnya, kegiatan berdagang atau komersil tersebut hanya terjadi di luar bangunan, hingga kemudian berubah menjadi penggabungan antara rumah dan toko, meski masih dengan ketinggian satu lantai. Kemudian, atas dasar isu keterbatasan lahan dan teknologi, bangunan semakin tinggi. Fungsi komersial dari rumah toko berada pada lantai 1, sedangkan residensial di lantai 2. Dan sekarang rumah toko semakin tinggi hingga 3-4 lantai. Namun bukan alasan untuk residensial, tapi banyaknya ruang yang berubah jadi penyimpanan, gudang, dan lain sebagainya. Karena adanya perubahan fungsi dan juga bentuk pada rumah toko, maka teori pertama yang saya cari ialah standar mengenai ukuran dan bentuk rumah toko. Pertama, saya mencari komponen utama dari rumah toko yang terdiri dari elemen spasial dan konfigurasi blok. Elemen spasial rumah toko harusnya terdiri dari pintu depan, ruang hall, area servis, ruang belakang, kamar-kamar, roof deck, teras, dan sirkulasi. Seringkali perubahan terjadi pada ruang-ruang karena perombakan untuk gudang, dan bahkan sirkulasi pada bangunan semakin tidak terdefinisi. Pada komponen konfigurasi blok, berdasarkan Minister of Regulation 22 degree, yang harus dibatasi ialah lebar 4 meter, kedalaman maksimal 24 meter dengan area lebih dari 30 meter. Adanya ruang terbuka minimal 20%, maksimal deret 10 unit dengan jarak 4 meter, ketinggian antar lantai, setback dan lebar jalan sesuai dengan jarak terhadap jalan raya. Lalu pendekatan yang digunakan dalam membahas rumah toko ialah critical regionalism. Tujuan critical regionalism adalah memunculkan kembali identitas regional pada gaya internasional. Saya menggunakan buku The Elements of Modern Architecture untuk melihat pendekatan critical regionalism dapat terimplementasikan dalam 5 hal, yaitu lanskap seperti contohnya Church on the Water yang melambangkan teori gate di atas air, dinding Sarabhai House karya Le Corbusier yang menerapkan elemen garis dan repetisi pada bangunan tradisional India, iklim bangunan Eastgate yang mengimplementasikan sistem pembuatan panas dalam bangunan dengan filosofi gunung batu, denah Jewish Museum karya Lee Baskin dengan mendeskonstruksi Star of David, atap yang dapat kita lihat Capital Residence J. Sudirman yang mencerminkan Candi Prambanan Indonesia.
Berdasarkan teori tersebut, saya menghasilkan tabel yang akan digunakan untuk penelitian ini pada halaman berikut. Tapak yang akan saya ambil ialah rumah toko Gading Serpong di Jalan Ruko Paramon Blok BA4. Saya mengambil site tersebut karena terjadinya perubahan fungsi dan menjadi gudang penyimpanan. Banyaknya penggabungan deret, reklame yang terlalu banyak menutupi fasad, dan tidak adanya ruang terbuka pada bangunan. Berdasarkan analisis konfigurasi blok, dapat ditemukan bahwa rumah toko ini terlalu padat karena berjumlah 20 deret tanpa adanya jeda. Tidak adanya ruang terbuka di dalam rumah toko. Terdapat 4 rumah toko yang tergabung dari 2 rumah toko, dan terdapat 3 rumah toko yang tergabung dari 3 rumah toko. Berdasarkan elemen spasial, terdapat 65% ruko yang mempunyai reklame hingga menutupi lantai 2 dan 3. Hanya 30% yang memiliki jendela dan sebagai bukaan. Tidak terdapat vegetasi pada rumah toko. Dampak yang dialami dengan adanya reklame yang menutupi lantai 2 dan 3 pada bangunan ialah kurangnya cahaya alami dan udara ke dalam bangunan, terutama untuk yang masih memiliki fungsi sebagai residensial. Pada pendekatan kritika regionalisme, dapat terlihat bahwa dari denah telah terjadi perubahan karena adanya beberapa penggabungan rumah toko. Dinding pada rumah toko sudah tertutup dengan reklame tidak memiliki identitas. Atap masih menggunakan atap plana, tidak ada perubahan. Iklim tidak direspon karena bentuk asli rumah toko seharusnya mampu membawa udara dan cahaya alami ke dalam bangunan namun tertutup reklame. Sedangkan lanskap tidak adanya implementasi apapun karena ruang di depan rumah toko sepenuhnya digunakan untuk sirkulasi mobil. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka saya mengusulkan konsep desain dengan 4 pendekatan, yaitu: pertama, elemen spasial. Saya membagi ke dalam 4 tipe konsep perubahan setiap rumah toko, dari intervensi yang paling sedikit hingga intervensi paling tinggi. Ruko tipe A, yaitu ruko yang paling sedikit mengalami intervensi. Perubahan terjadi pada posisi tangga dan perubahan tangga menjadi ruang terbuka hingga ke bagian atas bangunan. Itu ruko yang mengalami intervensi sedang. Terjadi perpindahan pada posisi tangga hingga bagian tengah sehingga tidak jelas perbedaan fungsi pada masa yang di depan adalah komersil dengan tinggi 2 lantai dan bagian belakang adalah residensial. Ruko tipe C, yaitu perubahan pada ruko yang paling banyak tidak memenuhi kriteria, didapati pada rumah toko yang sebelumnya sudah menjadi gudang. Perubahan total terjadi pada bagian dalam bangunan dengan menggunakan tangga bentuk U menjadi tangga lurus. Hal ini ditujukan untuk membuat ruang yang lebih luas untuk penyimpanan. Ruko tipe khusus yaitu pada Abuba dan S Hardware yang merupakan penggabungan 3 rumah toko menggunakan perubahan ruang dalam hanya pada penempatan tangga. Namun, penggunaan dinding pada ruko S Hardware hanya tertutup, sedangkan dinding pada Abuba dibuat lebih terbuka untuk lebih menarik orang untuk masuk dengan memperlihatkan aktivitas makan di dalamnya. Konsep berikutnya adalah konsep kritika regionalisme sendiri. Pada pendekatan ini, saya menggunakan arsitektur dan rumah toko pecinan yang akan digunakan sebagai konsep implementasi. Karena rumah toko berasal dari budaya pecinan dan juga daerah Tenggarang termasuk daerah Pasar Lama yang memiliki nilai regional adalah arsitektur pecinan, salah satunya Kelenteng Bontebio adalah iklim dan denah. Dari gambar ini kita dapat melihat bahwa arsitektur pecinan sudah merespon iklim termasuk iklim tropis untuk memasukkan udara dan cahaya alami ke dalam bangunan. Hal tersebut dapat terlihat pada rumah toko tipe B dengan diagram berikut. Sedangkan pada denah semua rumah toko, saya terapkan ruang terbuka terutama pada posisi tangga untuk memasukkan sinar matahari dan udara dari bagian atas bangunan. Konsep dinding dan atap. Pada dinding, saya menggunakan panel dengan bentuk mengadaptasi motif dari pagar kelenteng Bontebio. Motif ini digunakan dengan representasi modern. Panel tersebut dapat menjadi jalur untuk cahaya dan udara alami masuk ke dalam bangunan. Panel pada dinding diposisikan bersiku dengan kaca dengan tujuan posisi kaca menghadap ke jalan untuk dapat berfungsi sebagai reklame secara vertikal. Penggunaan atap pada beberapa rumah toko dibedakan untuk memberikan identitas. Atap plana masih digunakan untuk ruko yang masih terdapat residensial, sedangkan atap dak beton untuk fungsi rumah toko yang fungsinya adalah toko. Konsep lanskap. Saya mengimplementasikan pedestrian pada daerah pejalan kaki seperti Chinatown.
Sirkulasi mobil ditaruh sepenuhnya di bagian depan untuk daerah parkir, dan bagian dalam diberikan buffer berupa pohon untuk daerah pedestrian. Daerah depan ruko diharapkan sepenuhnya untuk pejalan kaki. Penerapan konfigurasi blok, saya menghilangkan satu ruko untuk memberikan jeda antara 10 deret dan 9 deret ruko. Ruko yang dihilangkan adalah electronic warehouse karena dia merupakan 2 deret ruko dan salah satunya hingga sekarang tidak begitu terpakai. Jarak antar deret adalah 4 meter. Lebar dan jumlah deret sekarang dapat terlihat jelas dengan adanya perbedaan permainan massa dan masing-masing ruko. Ruang terbuka pada bangunan dapat terlihat dari aksonometri bahwa semua bagian bangunan memiliki atap terbuka untuk cahaya dan udara alami hingga ke udara bebas. Konsep terakhir yang diuji adalah penerapan fasad. Dengan adanya fasad, ini kita dapat melihat bahwa posisi pintu masih berada di posisi semula. Penggadaan jendela ditiadakan dengan fungsi panel baru. Posisi reklame menjadi satu buah peruko di atas kanopi yang berada di depan ruko. Berdasarkan penjelasan di atas dapat simpulkan bahwa kritika regionalisme, terutama pendekatan terhadap denah, iklim, dinding, dan lanskap, sangat diperlukan untuk perancangan, apalagi dalam merespon dan mengembalikan nilai-nilai regional pada arsitektur, termasuk rumah tokoh. Terima kasih.